tidak pernah diterbitkan buku dengan judul Indonesia Tidak Pernah Dijajah. Ini saya luncurkan tanggal 19 Desember tahun 2019. Moderatornya Mas Bambang Sulistomo. Ya, yang keynote speakernya waktu itu Ketua DPR, dan yang memberi sambutan antara lain Bapak Jenderal Yusyono yang baru meninggal. Nah, ini contoh-contoh ya bahwa ini mitos yang salah. Belanda menjajah Indonesia 350 tahun. Ya. Mengapa puluhan tahun ini tidak pernah ada melakukan penelitian? Begitu ada penelitian, tidak sampai ke telinga ketua pengarah. Nah, ini contoh-contoh bagaimana penulisan sejarah itu keliru, salah. Dan tadi saya sampaikan mengenai Kongres Pemuda kedua. Nah, jadi Kongres Pemuda pertama ini ditenggelamkan. Padahal di situ ada nama tokoh-tokoh yang hebat yang layak mendapat gelar pahlawan nasional. Antara lain Muhammad Tabrani Sudarcito, putra Pamekasan. Banyak teman-teman saya orang Madura sini tidak pernah dengar nama ini. Nah, jadi mungkin supaya jangan salah paham, semua yang saya sampaikan ini saya juga sudah sampaikan ke Prof. yang saya kenal 22 tahun yang lalu. Dan buku ini juga sudah saya sampaikan pada Prof. Mahfud SD. Ini foto saya tanggal 11 Maret tahun ini ketika saya menyampaikan buku ini. Ya, tulisan-tulisan saya semua termasuk buku ini saya sudah sampaikan. Nah, jadi intinya begini. Kalau untuk mencari pahlawan nasional kan kita mencari referensi apa yang dia lakukan, ya, apa jasanya untuk bangsa Indonesia. Kalau sumber-sumbernya ditenggelamkan, tidak ditulis di buku-buku sejarah, karena ya, history is written by the winner. Nah, jadi ya, kalau ditonjolkan Kongres Pemuda pertama yang ditonjolkan, di situ kelihatan bahwa Muhammad Yamin lah yang menghambat, jadi deadlock. Tapi ditonjolkan Kongres Pemuda kedua, di situ dia jadi pahlawan. Karena dia lah yang menteri. Tahun 50 sampai 60 menteri kehakiman, menteri pendidikan dan sebagainya. Dia lah yang menentukan. Ini salah satu contoh. Ya. Nah, jadi di sini maksud saya untuk betul berhati-hati. Ya, karena mengenai masalah kepahlawanan sudah 15-16 tahun yang lalu saya sudah diskusikan di Gedung Juang dengan Hasmi Batman Adam. Kami sepakat harus dipilah-pilah. Ada pahlawan daerah. Ya, sebelum muncul gagasan untuk nasional itu pahlawan daerah. Karena ada waktu itu pertengkaran, mungkin ingat tahun 2007 ramai sekali pertengkaran mengenai Tuan Kurau dan Imam Bonjol, ya, karena tahun 1816 pasukan Padri menyerang Tanah Batak. Ya, banyak puluhan ribu korban segala macam ya. Ini salah satu contoh. Makanya saya katakan di sebelah saya itu Asmi Barman Adam dari Minangkabau. Saya bilang saya sebagai orang Batak menolak Imam Bonjol jadi pahlawan nasional. Dia menyerang tanah leluhurku, kok aku angkat dia jadi pahlawan nasional. Nah, ini contoh saja. Bukan di situ intinya, ya. Intinya adalah dalam melakukan penelitian mengenai siapa yang layak mendapat gelar. Diteliti dulu, bukan waktu itu hanya prinsipnya dia melawan Belanda. Oh, pahlawan nasional, betul kan? Zaman itu tahun 50-an, pokoknya lawan Belanda. Nah, inilah prinsip-prinsipnya. Jadi saya dengan Mas Bambang Sulistomo, kami juga tergabung dalam Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Sejarah. Antara lain dengan Profesor Taufik Abdullah, Profesor Makarim Wibisono dan lain-lainnya. Tujuan kami hanya satu, agar generasi mendatang tidak membaca sejarah yang salah. Oleh karena itu juga saya tidak tahu apakah BRIN juga melakukan riset mengenai sejarah. Ya, kalau itu dilakukan, nah ini kesulitannya. Sumber-sumbernya itu minim sekali. Ya, itu saja. Mungkin ini sekadar masukan-masukan
ada beberapa contoh. Ya, jadi satu lagi yang mengenai ini dari Profesor Sartono Kartodirjo, ini beliau yang menulis, orang Jawa yang menulis bahwa rintis gerakan kebangsaan itu bukan Budi Utomo, melainkan Perhimpunan Indonesia di Belanda yang pernah menjadi ketua Perhimpunan Indonesia di Belanda antara lain ya, Iwa Kusuma Sumantri, Pahlawan Nasional, Ahmad Subarjo, Pahlawan Nasional, Hatta, Pahlawan Nasional, banyak sekali kan. Lalu tadi saya sampaikan kepada bapak-bapak ini gugatan Hari Kebangsaan, ya, Hari Kebangkitan Nasional. Ini yang menulis adalah Profesor Ahmad Syafi'i Ma'arif. Ya. Nah, beliau menulis ya, yang harus ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional, yaitu berdirinya Perhimpunan Indonesia, yang namanya semula adalah Indonesia Vereniging. Didirikan tanggal 15 November tahun 1908. Penggagasnya adalah, nggak pernah dengar ini, Rajiun Harahap, gelar Sultan Kasayangan Soripayau. Kemudian kita membaca Hari Pendidikan Nasional itu tanggal 2 Mei. Tanggal 2 Mei 1889 itu adalah hari lahir Ki Hajar Dewantoro. Ya, ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Nah, tetapi tidak ada di buku-buku sejarah mengenai Sakti Nasution. Ada yang pernah dari Medan, ada nama jalan Willem Iskandar. Di Medan ada nama jalan Willem Iskandar. Ya. Berapa banyak yang tahu siapa itu Willem Iskandar? Willem Iskandar nama aslinya adalah Sakti Nasution. Dia tahun 1859 sebagai pribumi pertama yang melanjutkan pendidikan di Belanda, sekolah guru. Ya. Kembali dia ke Tanah Batak tahun 1862. Sakti Nasution mendirikan sekolah guru di Tarobata, Mandailing, Natal. 27 tahun sebelum Ki Hajar Dewantoro lahir. 60 tahun sebelum taman siswa dimulai. Itu benar. Ini contoh tadi Harus ditinjau kembali. Ini Hotman hanya menyampaikan satu nama. Saya bisa majukan banyak lagi nama Batak. Nah, salah satu yang berperan dalam serangan umum itu adalah Kolonel T.B. Simatupang. Waktu itu adalah Wakil Kepala Staf Angkatan Perang. Itu 3-4 tingkat di atas Letkol Soeharto yang kemudian jadi presiden. Jadi begitu masalahnya. Jadi ini manipulasi menutup peran dari peristiwa yang sebenarnya dan orang-orang yang berjasa sebenarnya. Mungkin ini dahulu sebagai pengantar, karena nanti kalau kita masuk lebih lanjut, ya itu kita bisa bahas khusus mengenai hal-hal ini. Mungkin sementara dulu. Baik. Sisi berikutnya, saya sudah dikabari Profesor Bumpan tentang beberapa hal yang disampaikan oleh beliau. Barangkali nanti kita adakan lagi percakapan khusus tentang itu. Sebab hal ini sudah dibicarakan kemarin, tapi tidak tuntas. Karena hanya di salah-salah diskusi, ya, ternyata ada banyak yang harus dibicarakan lebih lanjut. Ya, sudah tepat arahannya tadi ke Pak Arief dan ke Dr. Purba, Dr. John. Calon. Semenjak tahun 90 tidak ada lagi sebutan kandidat doktor. Ingat itu. Tidak ada model lagi doktor kandidat. Tidak ada. Semenjak tahun 90. Tapi akhirnya terpanggillah ada meneliti apa yang dikatakan oleh Pak Batara itu. Ya. Kalaupun bukan Anda, ada kita sejarawan yang lain. Kalau kami kemarin tercengang-cengang mendengar itu. Ternyata banyak pemalsuan di Republik ini. Asal jangan Republik pemalsuan. Ya, baik. Terima kasih. Banyak informasi yang bisa kita gali dari beliau lagi.
sebagian sudah disampaikan kepada kami. Mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan lagi. Sekarang si Nura sudah mengerucut ini ya. Kalau tadi Pak Hutagalung bicara mengenai masa lalu, kita anjurkan kita bicara mengenai masa depan, menyiapkan pahlawan-pahlawan nanti, ya. Baik, silakan. Siapa namanya teman ini? Lasron. Ya, baik, Amang. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi dari tadi bapak yang hadir di sini soal membicarakan generasi muda ya. Jadi saya sebagai generasi muda memandang nilai-nilai kepahlawanan ini sebagai dilema sebenarnya. Yang pertama seperti yang dijelaskan oleh Pak Hutagalung ya, bahwa narasi-narasi sejarah kita justru banyak yang dikaburkan. Jadi sebagai generasi muda kita jadi bingung, jadi dilema. Di mana sih yang benar, di mana sih yang harus kita teladani atau nilai-nilai seperti apa yang harus kita teladani. Jadi yang pertama itu generasi muda itu dilema yang dihadapi itu soal pengkaburan narasi sejarah. Lalu yang kedua, ini adalah hal yang paling penting menurut saya adalah soal apa yang diperjuangkan oleh pahlawan. Nah, kalau kita lihat narasi-narasi yang ditulis oleh apa yang disebut Pak Hutagalung tadi pemenang itu, yang diperjuangkan oleh pahlawan itu adalah tanah dan air. Dan ini bisa kita lihat dari Lagu Indonesia Raya, di Undang-Undang Dasar 45, dan juga di Sumpah Pemuda yang Bapak Hutagalung tadi yang tidak benar. Nah, yang digaungkan di sana adalah tanah dan air. Artinya pahlawan-pahlawan kita dulu itu mempertahankan tanah dan air Indonesia. Nah, tapi kalau kita lihat konteks hari ini, orang-orang tua kita yang ada di kampung-kampung sana yang mempertahankan tanah dan airnya justru mendapat perlakuan kriminalisasi, justru dihukum. Kabar terakhir, kalau saya baca berita di Kabupaten Toba, ada namanya Dirman Raja Gupung dari Kuta Ponisolo di Kabupaten Toba. Beliau di penjara 3 tahun karena mempertahankan tanah dan airnya tadi. Jadi beliau dituntut dan itu sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Sukalige, dan beliau divonis 3 tahun penjara. Dan ini kan bagi generasi muda seperti saya ini menjadi dilema, ketakutan yang diciptakan. Bagaimana kami mempertahankan tanah dan air, sedangkan orang-orang tua kami yang mempertahankan tanah dan airnya justru dipenjara, justru dihukum 3 tahun. Nah, ini mungkin ya menurut saya sebagai generasi muda ke depan bagaimana meneladani legasi pahlawan itu, bukan hanya sebatas teladan lalu dan lain-lainnya tadi yang disampaikan Bapak Ibu tadi, tapi bagaimana 2 hal ini ke depan harus negara harus hadir di sini. Bagaimana menciptakan kaum muda yang mampu untuk mempertahankan tanah dan air ini. Karena sebab kalau tanah dan air ini sudah terjual semua, ya generasi muda juga bahkan akan terjual juga. Itu menurut saya. Saya sudah tangkap. Tangkap ya. Rupanya dari aman ya. Iya. Dari aman. Pejuang kita dari kampung. Baik. Mengingat waktunya yang sudah lewat, kita pakai baik-baiknya. Silakan Pak Jaitan. Singkat. Terima kasih. Saya
sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Bang Tagalung, bahwa dalam memilih pahlawan nasional itu sebenarnya harus benar-benar hati-hati. Mungkin kemarin-kemarin mereka dipilih itu karena dasar kedekatan atau sisi pandang yang lain, ya, bukan dalam satu musyawarah mufakat misalnya gitu ya. Karena banyak pahlawan nasional itu yang kontroversi ya, seperti Imam Bonjol tadi ya. Imam Bonjol melawan Belanda pun motivasinya mungkin bukan untuk tanah air tadi atau kebangsaan, tapi mungkin karena kebencian agama kan begitu, bisa saja kan gitu. Karena ini terjadi waktu saya melakukan investigasi ke Cilegon. Sulitnya rumah ibadah berdiri di sana dikaitkan dengan sejarah geger Cilegon. Bahkan pejuangnya Ki Wasit, kayak Ki Wasit ini punya juga jadi pahlawan nasional. Karena melawan Belanda, alasannya itu doang. Padahal yang dilawan bukan Belanda, VOC. Jadi saya sepakat kalau Indonesia benar kan dijajah 350 tahun oleh Belanda. Jangan-jangan bukan Belanda, tapi VOC. VOC itu kan perusahaan, bukan negara gitu ya. Nah, dan mereka bangun tugu tuh di lapangannya, diperingati setiap tahun itu. Jadi masyarakat itu selalu cekoki tentang geger Cilegon, membuat orang akhirnya masyarakat benci sekali dengan agama lain selain makna sosial rumah ibadah itu berdiri. Nah, yang seperti ini sebenarnya, kalau tadi kita melihat dalam konteks kebangsaan tadi, ini kan sebenarnya menghalangi kebangsaan tadi dengan kebangsaan. Jadi saya sepakat mungkin ada pahlawan daerah, layak disebut pahlawan daerah, ada yang layak disebut pahlawan nasional. Jangan sampai pahlawan daerah justru merusak bingkai kebangsaan tadi. Ya. Seperti contoh yang saya katakan tadi tentang Cilegon. Kalau saya melakukan visitasi ke sana, yang paling utama itu adalah yang mereka nggak bisa terima, buat mereka lain adalah geger Cilegon itu. Lalu merembet ke SKM itu ya, yang tahun 78 itu, lalu ke Krakatau itu segala. Tapi utamanya adalah geger Cilegon. Dendamnya mereka itu diturunkan turun-temurun, wariskan turun-temurun. Nantilah eksepsian. Saya rasa saya dulu ini juga harus diperhatikan. Kedua, ada tokoh. Kalau kita baca ini kan penataran negara kan tokoh angkatan laut, pejabat angkatan laut itu Supandi ya. Padahal ada yang lebih tua loh. Kalau saya pernah baca buku sejarahnya berdirinya gereja BPB Tugu, itu orang Batak warga tahu tuh kalau nggak salah, Hasibuan. Dia melawan tentara perang angkatan laut yang melawan Portugis. Gitu. Nah, coba diteliti lagi. Dan saya pernah dengar waktu kami audiensi dengan wali kota Bekasi, kami dari kelompok orang yang sedang mengajukan dia itu. Hasibuan itu. Ya. Jadi dia jauh sebelum waktu penjajahan Portugis gitu loh. Dan DPP Tugu itu kan gereja tertua itu, yang dikatakan oleh Portugis, dan dia melawan Portugis gitu. Baik. Nah, itu aja, terima kasih. Terima kasih atas catatan tambahan tadi. Baik, Johannes. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian juga kepada para pemantik. Jadi ada beberapa hal yang menjadi concern dari diskusi pada hari ini. Sebenarnya tentang pendefinisian pahlawan ya. Nah, kita sering mendengar pahlawan devisa, pahlawan macam-macam lah itu ya. Ada pahlawan tanpa tanda jasa, dan ada taman makan pahlawan. Ya, ada taman makan pahlawan, tapi yang dikubur di dalamnya tidak semuanya pakai surat yang disebutkan sebagai pahlawan. Nah, artinya ada kekaburan atau ketidakjelasan tentang definisi. Definisi itu pun sebenarnya dilanggengkan oleh pemerintah, oleh negara gitu loh. Nah, ada pahlawan yang di-SK-kan, ada yang tidak di-SK-kan, ada yang disebutkan tapi tidak pernah dihargai. Mungkin ini menjadi satu hal yang penting sebagai masukan kepada pemerintah, diseragamkanlah. Artinya kalau pahlawan itu satu pemahaman kita, jangan bermacam-macam begitu. Itu satu hal. Tapi saya ingin meminta tanggapan juga dari Kemensos terkait hal ini. Lalu yang kedua, masih masuk ke dalam definisi pahlawan nasional, karena yang dia itu kan gelar pahlawan nasional, ya tidak pernah gelar pahlawan nasional di undang-undangnya.
juga kriterianya masih kabur dikaitkan dengan politik kebangsaan kita hari ini. Kita dari 45 sudah sepakat Undang-Undang Dasar, Pancasila dan lain sebagainya. Artinya berbicara tentang kriteria pahlawan juga, janganlah orang-orang yang bertentangan dengan ini, seperti yang dikatakan tadi terakhir. Ini menjadi sangat penting bagi kita. Banyak pahlawan tadi yang belum dituliskan, nggak diakui gitu loh. Tapi benar-benar pahlawan, tapi yang kontroversi malah diakui gitu loh. Hanya supaya ada pahlawan dari daerah ini, daerah ini. Itu perlu dievaluasi kembali oleh pemerintah kita. Lalu yang berikutnya, masalah yang berikutnya, lalu kalau sudah ditetapkan sebagai seorang pahlawan nasional, apa sih kontraprestasinya? Setelah dibuat SK-nya ya sudah selesai atau seperti apa gitu? Ada mungkin bagi pahlawan yang sudah diakui itu, mungkin ditetapkanlah keluarganya paling tidak 1 orang PNS, ASN atau apalah. Itu harus sudah mati dulu baru bisa dikaji ini pahlawan atau enggak. Padahal orang-orang muda masa ini melihat sosok atau idola itu bukan dari orang mati sekarang. Bahkan banyak perguruan tinggi menggunakan nama pahlawan nasional maupun menggunakan tokoh-tokoh sejarah kerajaan-kerajaan Nusantara. Saya beberapa kali tanya, pernah ke rektor saya tanya di kampus saya, emangnya mahasiswa UGM itu tahu sosok Gajah Mada itu siapa? Siapa sosok Diponegoro dan yang lain. Nah, saya nggak yakin mereka itu tahu semua, padahal ini satu hal yang inti. Lalu yang berikutnya, saya juga masih relevan dengan diskusi kali ini supaya kita tes case. Pemantik ini siapa sih idolanya atau pahlawannya? Di sini ada Pak Bambang. Saya sudah tahu Pak Bambang ini sejak diusulkan jadi calon presiden waktu tahun berapa ya? 2003. Beberapa tokoh-tokoh lain. Iya. Saya ketemu di Jogja. Jadi siapa pahlawan yang idola dari para pemantik ini? Jadi pun apa dasarnya mengidolakan dia? Apakah karena tokoh tersebut membebaskan para budak dari tawanan seperti Susina Mangaraja misalnya? Atau jadi tidak serta-merta hanya mengusir penjajah? Situasi kita hari ini kita kaitkan dengan pernyataan Soekarno. Setelah kita merdeka, perjuangan yang paling sulit itu justru melawan bangsa-bangsa kita ini yang menjadi pengkhianat itu, gitu loh. Nah, makanya ini ada kaitannya dengan pahlawan kita hari ini. Ke depan itu seperti apa kalau tidak berbicara tentang bangsa asing menjajah kita? Padahal Soekarno sudah menjelaskan yang banyak pengkhianat bangsa di masa depan. Nah, siapa? Ini kaitannya nanti tadi yang memperjuangkan tanah airnya di daerah-daerah itu, kenapa justru dikriminalisasi? Ini ada hubungannya. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan saya, sekaligus aku pengen ini pemantik ini mendengar pahlawannya siapa, apa yang menjadi concernnya, kenapa dia mengidolakan itu. Terima kasih. Baik. Mulai dari sini ada yang dari Feder ya ke sana. Tidak ada lagi tukar dari sini aja. Ya. Silakan Pak Pak Utagalu, ada mau silakan. Ya, jadi terima kasih kepada semua yang hadir di sini, para senior kami, khususnya di sini hadir ini yang kita agungkan. Ini Pak Bambang, Pak Bambang ini luar biasa, ya, seorang putra daripada salah satu untuk membawa Indonesia merdeka.
Assalamualaikum. Dan kemudian di sini ada hadir juga dari birokrasi, ya, adinda saya ini dari Kementerian Sosial. Saya dulu sering berpartner dengan Kementerian Sosial karena saya di Kementerian Negeri. Ya, luar biasa semuanya. Dan kemudian ada di sini ada mau jadi cindika, yaitu kawan kita yang akan menjadi dokter, insya Allah jadi dokter. Tapi jadilah menjadi seorang penulis sejarah yang benar. Jangan terjebak kita dengan satu pesan-pesan. Itu menjadi satu ini. Ada yang perlu saya komentari di sini. Yang pertama kepada Pak Arief. Pak Arief, yang saya melihat ketika kita lahir Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, ini menjadi satu hal yang menurut hemat saya itu adalah sudah menjadi tidak datang lagi negara untuk mengurus atau pemerintah untuk mengurus untuk anak bangsa ini, memberikan satu apresiasi. Karena menjadi satu pesan-pesan di situ. Itu menjadi satu ini. Jadi kalau itu mestinya perlu dikaji ulang kembali. Memang itu bukan urusan Kementerian Sosial, tetapi Kementerian Sosial dapat menyampaikan satu hal ini kepada DPR RI karena hak kepada legislasi itu adalah prinsipnya kepada DPR RI. Ini mestinya perlu kita kembali bersama nanti dengan Sekretariat Negara di Sekjen sana, Pak. Ya, itu menjadi satu ini karena saya juga mantan dari seorang ini juga penilai di dalam hal untuk memberikan satu pengarahan-pengarahan tersebut. Ini menjadi satu dilema, termasuklah terhadap apa yang kita bicarakan pada hari ini menyangkut tentang definisi kepahlawanan tersebut. Supaya ini harus jelas, apa definisi pahlawan yang sesungguhnya. Yang tadi kita sudah kutip semuanya tadi itu, luar biasa semuanya. Ya pahlawan itu menurut kakek saya, kebetulan pejuang juga di Tapanuli Tengah, pejuang juga di Simalungun. Nah, ada Tuan Sarakiras, ada juga Huta Galung yang ada di pendiri kota Sibolga itu. Ini kebetulan saya keturunannya. Jadi yang betul-betul itu adalah ikhlas. Tidak ada feedback dari orang yang dia bantu, nggak ada. Kemudian dia jujur, adil, dan berkorban. Korban dan segala apa. Ini menjadi seperti ini. Yang kemudian ketika dia sudah dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, maka pemerintah sebuah kondisi negara sudah terbentuk, ada pemerintah dan sebagainya. Pemerintah datang untuk memberikan apresiasi terhadap perjuangan beliau. Bukan atas lagi permintaan yang ada tanda kutip, ada TP2GD, ada TP2GP dan sebagainya. Boleh-boleh saja ada muncul itu, tapi ini harus kita inginkan dulu gitu. Karena jadi ada pesan-pesan tadi. Ini yang menjadi satu ini. Saya nggak perlu ini kan, tanda kutip semua jadi bermain situ, Pak. Itu yang menjadi satu ini. Contohnya, ada di sini tengah-tengah kita ini kebetulan. Saya marga Huta Galung, dia Huta Galung. Bukan kolusi, bukan nepotisme. Karena itu diharamkan dalam sejarah. Nggak boleh itu. Nah, secara kebetulan profesinya itu saya melihat perjuangan tersebut, yang nama Dr. Wilater Huta Galung, saya sebagai anak bangsa melihat perjuangannya. Sebenarnya pemerintah hadir untuk membantu. Bukan lagi mereka untuk menginikan itu. Ini persoalan keluarga keturunan Pak Wilater. Mereka bingung untuk menyiapkan uang sekian-sekian M dan sebagainya dalam rangka untuk coffee morning dan sebagainya dan seterusnya. Ini persoalan. Dan sampai hari ini tidak mereka dapatkan itu. Ini satu ini. Kalau dari beliau ini sudah dapat Pak Bambang, tapi kalau dari sana nggak ada, Pak. Ini menjadi satu masalah. Ini baru yang di ruangan ini. Belum lagi di ruangan yang lain. Katakanlah wali kota Surabaya yang pertama. Apakah itu tidak jadi seorang pejuang? Yang namanya Dokter siapa tuh? Rajamin Nasution. Itu yang pertama. Dia udah memberikan satu ini secara ikhlas dan sebagainya. Kenapa enggak? Semestinya kita hadir juga pemerintah untuk memberikan apresiasi terhadap mereka. Demikian juga tadi yang namanya baru kita menginikan namanya Hari Guru, di mana ada keluarga besar kepada Sakti Nasution. Tidak ada tersebut. Saya memang tidak mau komentari banyak WA group, saya tidak mau komentari sebagainya. Tetapi saya ingin melihat di situ adakah yang mengenang yang namanya Sakti Nasution sebagai guru, pendiri guru. Tidak ada, Pak. Ini menjadi satu ini juga. Syukurlah, alhamdulillah
ada perkumpulan kita Batak Center yang mencoba melakukan satu penggalian terhadap yang namanya para tolan-tolan tersebut yang diinisiasi oleh Pak Tampu Bolon dan Pak Sirait, dan kemudian di sini terpilih ketua kita yang namanya ada di sini Pak Sianipar. Nah, mudah-mudahan dalam waktu tidak lama itu dapat terluncurkan. Ada kurang lebih sekitar di atas 100 mungkin ya. Jadi mungkin ada 100 mungkin yang akan jadi hampir 200. Hampir 200 ya, hampir 200. Kira-kira itu apanya? Itu menjadi saat ini, Pak. Termasuk juga yang namanya ada salah satu lagi tadi yang disampaikan oleh Pak Batara tadi, Batara Tagalung. Itu yang menyangkut tentang yang namanya yang ada perhimpunan mahasiswa Indonesia yang di Belanda sebagai embrio Hari Kebangkitan Nasional tersebut. Itu jangan dilupakan. Itu embrio. Jadi embrio-embrio inilah. Karena membangun embrio itu lebih sulit daripada meneruskan. Nah, ini kira-kira itu gambarannya. Tolonglah ini menjadi satu ini. Dan banyak palang-palang lain yang mestinya kita masih gali lagi. Saat sekarang ini untuk sesi pertama ini baru 200. Mungkin akan berikutnya, mudah-mudahan panjang umur Pak Ketua dan Pak Sekjen dan juga para yang lain-lain semuanya, sehingga kita dapat tuntaskan seperti mana yang diharapkan tadi oleh Pak Bambang tadi, ya Batak Center bisa menggali ini lagi dalam rangka untuk menjahit Indonesia yang dimana kita ini sekarang ini dalam keadaan terjadi ada gejolak. Nah, oleh karena itu pahlawan untuk masa kekinian, karena tadi ada masa yang lalu, masa kekinian yang lebih berat. Tadi sudah disampaikan oleh para 3 pembicara tadi, luar biasa sekarang ini dengan tantangan kita masalah korupsi, mana pahlawan korupsi kita. Bakar bunuh diri dia, masih ingat Pak? Iya. Masih ingat? Iya kan? Sudah kan? Sampai hari ini tidak ada yang mengingat itu. Di depan stand. Tahun itu satu kampung saya. Itu kebetulan kampung kami itu memang itu ini salah satu itu. Mana? Belum lagi yang lain sebagainya. Yang lingkungan, yang tadi yang sampaikan rekan tadi, yang di mana mempertahankan tanah dan air. Tanah pun tak punya, air pun harus beli mereka di sana. Ini persoalannya. Nah, ini pahlawan-pahlawan ini mungkin kita sini, termasuk lingkungan, termasuk juga masalah narkoba, masalah dan sebagainya. Itu menjadi persoalan kita bagaimana kita merdeka di dalam hal persoalan yang tadi itu yang disampaikan oleh Pak Purba tadi. Dan sebagainya, ya. Itu kita sekarang ditantang, tidak lagi kita sekarang untuk memperjuangkan merdeka kita dari belenggu penjajahan, tetapi bagaimana kita merdeka di dalam hal untuk kita bisa berinteraksi dalam milenial, bisa berinteraksi kita dalam globalisasi dan sebagainya. Ini sebenarnya perlu kiranya mulai memotret para pejuang-pejuang, para pahlawan tersebut. Saya rasa itu menjadi harapan saya dari Ramses Hutagalung yang selalu setia mendampingi Pak Ketua dan Pak Sekjen. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ya, memang itu topik pergumulan Batak Center selama ini, Pak Arif. Ya. Bagaimana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 itu dan lalu mempersulit pengajuan pahlawan nasional. Sebab harus dari bawah. Ya. Misalnya Profesor Dr. Sultan Gunung Mulia Harahap terhalang oleh karena pimpinan daerahnya tidak mau mengusulkan. Sementara kita dari Jakarta sudah mengusulkan. Iya. Tetapi karena tadi Pak Arif sudah berjanji tanda kutip bahwa Batak Center menjadi mitra, alhamdulillah, insya Allah kita bisa lakukan. Amin. Terima kasih. Pak Sijabat dilewatkan. Pak Bang Arna. Pak Bang Arna ini ketua yang menulis buku kenangan sosok berpengaruh dari suku Batak pada aras nasional. Beliau menolak jangan dulu bicara pada aras global. Sebab orang Batak ternyata sudah berbuat sesuatu pada aras global. Di Amerika, di Australia, di Malaysia, bahkan di Malaysia sekarang ada menteri yang bermarga Nasution. Silakan Pak Balarna, agak kuat. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya sangat mengucapkan terima kasih kepada Batak Center yang membuat pertemuan ini. Karena selama ini suara hati saya di WA pun selalu saya tayangkan.
Karena dari penilaian saya sudah mengelilingi hampir seluruh kabupaten di Indonesia ini. Orang Batak lah yang tidak menghargai para pejuangnya. Kalau tadi Bapak ini bilang ada tugu-tugunya di sana, orang Batak apa? Saya kenal, saya tanya aja, TB Simatupang. Orang kita nggak kenal dia, nggak tahu perjuangannya. Malah di Pak PBN aja, nggak tahu. Coba kalian pergi ke Sulawesi Selatan. Begitu hebat Yusuf, dibikin setinggi lagi, lapangan apanya saja, kamarnya begitu luas. Semua menganggap ini pejuang paling hebat. Malah di Pak PBN aja nggak bisa tandingi dia. Yang pertanyaan kepada Depsos, kenapa sampai saat ini Maria Pangebian sama M. Yusuf tidak dari pahlawan nasional? Ini pasti pengaruh politik. Ya, nanti aja. Pengaruh politik ada juga. Politik identitas. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, memang sampai sekarang, tapi sudah dikatakan Pak Sekjen, persoalan yang utama dalam diri saya justru judulnya buku. Waktu dibuat toko pejuang Batak dan toko teladan Batak sudah selesai kami bikin. Saya sudah selesai, ada permintaan dirubah judul. Itu sudah saya kerjakan, tetapi saya sudah selesai timang judul yang kita bikin sekarang abstrak dikit. Kalau ini pas seperti cerita tadi, tokoh pahlawan, karena tokoh pejuang ini adalah maksudnya tokoh pahlawan. Saya tidak mempersoalkan apa yang dikatakan Bapak Utara, saya baca semua. Siapa itu yang dibilang segala, kita tahu seperti itu di sini lah. Tapi ini Batak Center mau menulis ini sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Jadi kita bedakan dua hal. Kita menulis yang aktual dan membuat saran kepada pemerintah kalau memang Batak Center mau membuat. Dan membuat saran ke pemerintah nggak gampang. Karena profesor sana menilai A, profesor sana menilai B, profesor sana menilai absen. Ya, tapi itu kan di universitas waktu itu apa saya tahu. Terus saya bacakan waktu menulis ini semua apa itu harus saya periksa. Jadi Bapak dan Ibu itu yang utama, tapi nanti diputuskan aja apa tetap apa ini. Jadi kalau di buku ini ada memang tokoh pejuang, tokoh pahlawan, ada tokoh teladan. Tokoh pahlawan, tokoh pejuang pada prinsipnya pasti tokoh teladan. Tapi tokoh teladan bukan jadi tokoh pejuang. Tapi ada tokoh pejuang yang tidak jadi tokoh teladan. Umpamanya dia jadi memberontak seperti Pak Madudin Simbolon, ya hidupnya dia memberontak. Ya, contohnya lah. Ya. Dan lain-lainnya. Jadi Bapak dan Ibu itu di sini sudah kita tulis, definisinya juga kita tulis. Di Pelur itu saya bikin. Tapi tetap Madudin Simbolon itu tokoh pejuang. Hanya di dalam penutup saya bikin tidak semua tokoh pejuang yang perlu diteladani karena dalam akhir hidupnya ada yang penyimpangan. Ya. Jadi jelas kalau di buku ini sudah kita bikin semua, definisi-definisi pun kita bikin. Jadi yang sangat saya harapkan nanti, tapi sudah selesai apa ini kita bikin. Jadi pertama tadi, dan orang Indonesia lah yang tidak menghargai juga pendiri bangsanya sampai saat ini. Makanya kita terkutuk kalau saya katakan. Hanya menjadi-jadikan Soekarno aja tahunya orang Indonesia. Dan sudah saya bikin surat, buku. Saya tantang semua tokoh partai politik zaman lalu. Nggak ada yang berani menjawab. Apa dosa Bung Karno? Dekret presiden bukan dosa Bung Karno. Itu permintaan keadaan dan Ahana Suci meminta juga. Presiden seumur hidup bukan permintaan Soekarno, mana ditolak. 2 kali datang tentara meminta. Alasannya apa tentara? Karena kalau pemilihan tahun 60-an itu PKI pasti nomor 1 menang. Soekarno bilang apa? Maaf,
saya tidak mau. Tapi kalau itu sudah putusan MPR, lakukan aja saya mau. Ini semua tidak pernah dikasih tahu ke rakyat Indonesia. Hanya saja Bung Karno aja yang baru saja nggak ada. Jadi begitulah kita orang Batak. Yang terakhir akan saya suatu supaya kita tahu sedikit lah. Sedikit Pak Bung Tomo. Kenapa 10 November itu begitu penting? Karena dari situlah meninggal satu jenderalnya orang Belanda, Jenderal Spoor, tadi Bapak ingat kesana. Itulah makanya banyak rakyat Suramadu meninggal. Spur itu di Itu. mati 10 November itu, Jenderal Spoor, Brigjen. Orang Belanda. Dibunuh. bukannya Iya, Jenderal Spoor kalau saya salah ada. Spur itu udah Malabi ya. Nah, oke, nanti aja. Spur itu tidak Dan kata Bung tadi ditanya dari apa? Itu artinya kakak atau wadang. Itu ada di Kamus Bahasa Indonesia. Aslinya itu dari Bengkulu. Oh. Jadi mungkin waktu Bung Karno di sana di Bengkulu kawin dengan Pak Mawati. Jadi dia Bung Karno. Jadi udah ya supaya baik. Ada sedikit supaya kita ketahui sedikit. Mungkin Bapak Ibu nggak pernah baca. Ada pernah saya baca tahun 60-an begini. Tokoh besar dunia 5 orang yang memang lahir dari perkawinan yang kurang sah. Jadi 1 Cleopatra, 2 Napoleon Bonaparte, Ya. ketiga Hitler, keempat Golda Meir, yang kelima siapa? Indonesia. Bung Karno. Jadi Bung Karno itu sekitar Hitler, sekitar Bonaparte, tokoh dunia. Hanya kita ini selalu menganggap jelek Bung Karno itu. Karena sebenarnya Bung Karno, coba kalian baca buku Sarina, bendera yang mau polusi, apa pernah muncul bapaknya? Karena dia bukan kebun. Dia orang kaya di Jerman, punya perkebunan di Bali. Ada pegawainya itu orang Bali perempuan, itu yang mamanya Soekarno. Ada orang Jawa yang dari Blitar. Jadi ada hubungan gelap antara si Jerman dengan ibu itu. Sesudah sekian bulan disuruh nikah. Sama dengan Soeharto. Maka pertanyaan di buku itu saja, tidak ada seperti Bung Karno berani menantang Belanda. Ngana pernah mukanya mundur. Karena memang darah Jerman nggak ada peduli. Siapa yang meninggalkan? Presiden Eisenhower. Oh itu ya. Bung Karno, waktu dia sudah nunggu sampai 15 menit. Enggak, ini supaya intermezzo loh. Itu 15 menit. Tahun 57 kalau tidak salah. Belum dipanggil. Di istananya presiden. Tunggu sebentar tadi, tunggu lagi. Belum dipanggil, langsung dia tinggal. Pergi ke hotel. Petugas kepresidenan Amerika Serikat datang minta-minta supaya kita nggak mau ya. Jadi ini sedikit sebagai intermezzo aja. Baik, terima kasih. Terima kasih. Bisa juga kita supaya segar begitu, ya. Apalagi orang tua bicara seperti itu kan enak didengar. Kalau yang muda-muda bicara itu hal yang biasa kan. Pak Pardi silakan. Terima kasih. Maaf semua di sini. Jadi memang kalau orang dari kampung ini datang ke kota itu banyak dirinya yang mengetahui, yang berpikir bukan kami. Jadi saya dari tadi berpikir. Nah, terus apa maknanya ini buat kita yang sudah lansia? Jadi pahlawan tidak mungkin lagi. Terus apa sebenarnya? Untuk yang tadi yang muda ini apa yang harus kita pikirkan sama dia? Itu saya pikirkan sebenarnya. Kalau cerita KBM ini udah banyak lagi bahwa pahlawan ini pahlawan kan banyak pahlawan, ya. Tapi setelah saya di Toba, saya lihat ternyata pahlawan itu banyak di Toba, termasuk orang tua saya. Kalau saya renungi,
Dia pahlawan yang bisa saya tanamkan ke anak-anak. Kenapa itu? Dengan dia mencangkul, bertani, bisa saya sekolah di ITB Bandung. Itulah pahlawan kalau saya pikir. Kok susah banget kita untuk, cuma kita memang udah pintar-pintar nih semua ini. Kita komentari semua pahlawan yang sudah ditentukan. Memang mana ada manusia yang sempurna, tidak ada. Mau dari dari padang sana, dari kelemahan pasti ada. Tapi biasanya kelemahan itu nggak dinilai untuk jadi pahlawan. Kalau dinilai itu ya nggak jadi pahlawan. Semua kebaikan itu yang dilihat. Tenggelamlah kini. Jadi kita nggak usah terlalu ada penyakitnya. Yang penyakit jadi itu hanya kita yang tahu. Kan yang lain nggak tahu. Yang dulu menyusulkan dia di pahlawan itu nggak tahu bahwa itu ada penyakit kawan itu. Kalau itu nggak akan disebutkan karena itu normal kan. Jadi yang saya pikir itu tadi, apa yang mau saya tinggalkan sama Anda sebagai sebagai anak muda. Nah, sebenarnya kalau pahlawan itu yang sama kok semua pahlawan itu, panutan, anak raja, membantu saudaranya, itu sebenarnya pahlawan. Ya kan? Bisa dia mengayomi, gitu. Jadi kalau saya sih nggak terlalu, karena untuk menilai pahlawan itu ada keahlian sebenarnya. Kalau saya sih nggak tahu saya memilih pahlawan atau tidak, karena itulah. Coba lah kalau dengar orang Padang yang kita bilang tadi, bahwa siapa namanya itu menjadi pahlawan itu dia mengitu jadi salah tapi ini bukan apa maksud yang bersangkutan bukan itu sebenarnya. Tapi itulah kadang-kadang kalau kita bicara tentang tapi kalau yang mungkin ada bidangnya terhadap itu boleh lah. Kalau saya tidak terlalu banyak komentar. Cuma itu yang saya pikir Pak Sekjen. Apa yang saya tinggalkan sama generasi muda ini supaya dia berjiwa pahlawan. Yang penting jiwanya kan. Pasti kesalahan dia banyak, istrinya 5, istrinya 3. Kalau istrinya tidak bisa jadi pahlawan, bisa juga ternyata nggak ada larangan. Karena dia punya dia pahlawan itu. Jadi nggak usah terlalu detail di situ. Cuma kita ini, apalagi tulang dari 80. Apa yang harus kita berikan kepada yang ini supaya dia menjadi kayak tulang. Kalau tulang berpikir sekarang, ngapain bisa sampai ke Jakarta? Saya juga dari mana? Anak petani kok bisa? Syukurlah kepada Tuhan. Nah itulah berikan pelajaran itu kepada generasi muda. Supaya generasi muda itu jangan cengeng. Ya kan? Kalau kita dulu datang ke sini itu nggak bawa apa-apa. Tas ini aja kalau pilih itu udah lain. Mamanya ini segala macam. Jadi itulah yang terima kasih ini Batak Sentral itu bisa membuat kita menjadi cerah. Jadi saya dengan datangnya ke sini merasa beruntung saya. Karena apapun yang ya kan? Itulah kadang-kadang orang dari kampung datang ke kota ada gunanya. Kalau orang kota datang ke kampung ada syarat satu buat Anda supaya Anda bisa betah di kota. Apa itu? Anda harus lebih bodoh daripada orang. Kalau Anda pintar sedikit aja di atas nama semua dia. Apa maksudnya kamu banyak? Kalau kelihatan bukan dari dia, biaya sendiri. Itulah orang kampung. Jadi kalau saya di sana memang pulang saya 5 tahun ke Bali. Bukan menjadi pintar, menjadi bodoh. Tapi ada positifnya. Kita bisa memperhatikan kawan kita yang miskin. Itu aja dari saya, Pak Sekjen. Terima kasih banyak. Baik. Semoga lebih bodoh lagi. Pertanyaan ontologis yang tadi sesungguhnya salah satu yang mendorong pertemuan kita ini. Dan salah satu yang mendorong penulisan buku. Mewariskan apa? Sebab legacy itu kan pengertian harafiahnya kan pewarisan. Ya toh? Jadi mewariskan apa? Dan keteladanan apa dari mereka? Termasuk rencana tokoh itu.
dalam berbagai bidang. Baik, Abang Boru, udah cukup, cukup banyak. Boleh saya minta izin kepada ibu bapak saudara karena saya sudah melanggar peraturan. Mestinya jam 4 kita sudah harus akhiri pertemuan ini. Tapi karena ibu bapak bersemangat 45, akhirnya kita sampai pada jam Semangat pahlawan. jam 5 kurang apa? Jam 5 kurang 20. Saya yakin bahwa tidak semua terjawab apa yang kita bicarakan untuk saat ini. Ada ini yang menjadi PR Batak Center, ada PR-nya Kemensos, ya, ada PR-nya BRIN. Saya takut mengatakan ada PR-nya untuk Pak Bambang, ya. Tapi ada PR-nya untuk cucu-cucu Bung Tomo. Semuanya ini menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan. Dengan demikian, bolehlah direspon mulai dari Purba, lalu ke Mas Bambang. Pak Bambang, saya mau bilang saya sungkan. Karena saya masih 69. Lalu ke Pak Pak Arif. Pak Arif. Barangkali kalau ke Pak Arif saya masih bisa bilang Mas. Saya udah 69. Dia belum pensiun, belum kan. Silakan Pak. Dan secara singkat-singkat, sekaligus ini statement akhir dari Permansi. Baik, terima kasih. Menanggapi komentar dari Bapak Ibu sekalian terkait tentang konsep pahlawan, terkait dengan merencanakan pembibitan buku tadi. Ketika tadi Amang ini cerita soal rencana pembibitan buku, saya terpikir judulnya ini hanya terpikir saja adalah Amang Bangarna. Ya, Amang Bangarna. Oke. Saya terpikir judul Melawan Ombak, Tokoh Batak yang Berdampak. Begitu yang saya pikir, karena menurut saya pahlawan itu adalah orang yang pertama melawan ombak, yang kedua yang berdampak. Jadi orang pahlawan itu saya sebut sebagai orang-orang gila berpikir, memikirkan orang lain, memikirkan orang banyak, memikirkan masa depan bangsa dan negara ini. Dari hasil pemikiran itu timbullah visi ke depan apa yang mau diperbuat, sehingga dia berjuang, berkorban, mengorbankan waktunya, mengorbankan apa yang dimilikinya, bahkan bisa mengorbankan jabatan, mengorbankan nyawanya sekali. Saya pikir kita yang ada di sini semangat itu sudah ada. Ketika kita berpikir untuk ke depan, saya pikir semangat pahlawan itu sudah ada dalam diri kita semuanya. Dan orang-orang yang terdapat gila ini yang dibutuhkan ke depan. Bisa itu dalam aspek misalnya dalam memikirkan lingkungan, memikirkan lapangan, memikirkan masyarakat adat yang kehilangan tanahnya dan sebagainya. Saya pikir sosok seperti ini yang dibutuhkan ke depan. Baik, terima kasih. Melawan ombak, tokoh Batak yang berdampak. Tokoh Batak yang berdampak. Itu judulnya apa? Ya, baik. Terima kasih. Soal nama itu ada forum yang bagus sekali itu. Tapi nama sudah hampir golput. Yang kerisauan beliau adalah bahwa ternyata adalah pernyataan. Tidak untuk mengubah lagi, kan? Begitu, baik. Pak Bambang silakan, sekaligus ini pernyataan akhir. Ya, terima kasih. Bapak-bapak semuanya, saya bahagia dan bangga bisa diundang. Saya nggak kepikir ini di Batak Center mau ngomong soal apa nih sama para ala kita. Jangan-jangan habis ngomong sini saya diajak lapo lagi. Boleh, Jadi saya merasa bahwa pilihan kita untuk bernegara ini kan udah jelas. Kita ini kan karena kita bernegara bersatu,
orang Batak, orang Madura, saya turunan Madura, Sunda juga, orang Bali, kan kita bersatu karena kita punya cita-cita yang sama kan, Ya. agar supaya bangsanya lebih baik lah, anak cucu kita. Nggak mungkin Pak ya, meskipun kita beda pendapat tentang siapapun pemimpin kita masa lalu, maupun yang sekarang maupun yang akan datang, kita bisa beda pendapat, tapi semuanya kan untuk kebaikan kita. Nah, oleh sebab itu, untuk kebaikan kita ini kita harus benar jujur, ya. Banyak orang mengatakan, lihatlah bahwa bangsa kita ini heterogen heterogen tuh Keberagaman. bineka, Kebinekaan. ya. Coba jagalah kebinekaan itu. Tapi kebinekaan itu tanpa ada hukum yang adil nggak mungkin bisa dijaga. Ya. Kebinekaan tanpa ada kejujuran dari para pemimpin nggak mungkin ada. Kebinekaan tanpa ada contoh-contoh keteladanan yang revolusioner nggak mungkin ada. Sebab kebinekaan itu modal kita, tapi harus ditunjukkan sebagai suatu upaya bagaimana kita menjaga kebinekaan tersebut, hukum yang adil, ya, kemudian bagaimana memperjuangkan kebersamaan, ya. Jadi saya kira tujuan negara kita sudah jelas ada di pembukaan Undang-Undang 45 kan, sudah jelas itu tujuan kita. Jadi kalau kita mau mengukur siapapun yang mau jadi pemimpin atau yang sudah jadi pemimpin, kita ukur dari situ aja, tapi ngukurnya dengan kejujuran. Yang tidak bagus katakan tidak bagus, yang bagus katakan bagus. Sebab tanpa kejujuran kita tidak bisa mewariskan sama anak cucu kita ini tentang cita-cita yang benar, ya. Nggak usah sakit hati lah kalau misalnya kita bilang, oh Pak Harto begini, kita nggak usah sakit hati. Atau misalnya Habibie begini, atau Soekarno begini, nggak usah sakit hati. Kita harus mewariskan kejujuran cita-cita sejarah ini pada generasi yang sebelumnya. Oleh sebab itu, untuk mengisi hal-hal itu kita sendiri harus mencoba jujur gitu loh, ya. Gimana kita mau cerita soal kejujuran menilai masa lalu kalau kita sendiri nggak jujur, ya, nggak mungkin. Jadi kita menilai masa lalu dengan kejujuran tidak mungkin kalau kita sendiri nggak jujur. Oleh sebab itu kita mengharapkan lahirlah pemimpin-pemimpin yang bisa bicara jujur tentang negeri ini. Bagaimana faham dia tentang bagaimana mewujudkan masyarakat bangsa dan negara Pancasila secara benar. Nah, kalau nggak berani bicara soal bagaimana mewujudkan masyarakat bangsa dan negara Pancasila secara benar, jangan jadi pemimpin lah. Ya, semua sekarang ini nggak ada yang berani bicara soal itu. Siapapun yang kita jago-jagokan sekarang ini nggak ada yang berani bicara tentang bagaimana mewujudkan masyarakat bangsa dan negara Pancasila secara benar. Oleh sebab itu kita sebagai anggota Batak Center ini, ya, kita harus menularkan gagasan-gagasan nilai-nilai kejuangan pada masa lalu. Keluarkanlah nilai-nilai itu. Keikhlasan berubah dan sebagainya, keberanian mengatakan yang benar, itu kita tularkan. Apapun sakit hatinya kita dalam hubungan sosial politik nggak masalah, asalkan kepentingan buat negara itu yang paling utama. Terima kasih. Terima kasih. Kemarin saya sempat telepon rekan dekat saya, Parman Sirait, Pak. Saya bilang, Bang, bagaimana nih? Apa perlu saya minta bantuan teman saya untuk hadir? Jangan Mas Arif, ini diskusinya berat. Bener Pak, saya bilang, kalau saya tegaskan teman saya yang lain Pak, itu baru setengah jam minta pulang. Makanya saya beranikan diri sebagai direktur hadir, karena tugas kami adalah melayani Bapak Ibu sekalian. Kita minta nanti tulisan-tulisan dari forum diskusi ini bisa disampaikan ke Dirjen. Bisa Pak. Bisa disampaikan kepada kami, dan kami selaku birokrat ya selalu open Pak terhadap masukan, penguatan dan sebagainya. Dan tidak ada kewajiban dari kami di Kementerian Sosial bahwa kebijakan-kebijakan yang kami lahirkan atau juga mungkin strategi dari kebijakan-kebijakan itu kita anggap paling benar Pak. Tetapi bagaimana kebijakan, strategi, formula dari setiap rangkaian kegiatan yang ada di Kementerian Sosial itu bisa mengakomodir semua pihak. Nah, ini seperti hari ini. Makanya saya ingatkan sama Bapak orang, ini berat nih, harus hadir kau katanya. Dia bilang kalau yang lain minta setengah jam udah pulang. Tapi itulah bagian daripada diskusi kita hari ini. Ya, semua punya kesempatan untuk berbicara dan mudah-mudahan ini inspirasi pahlawan Batak kekinian bisa lahir di Batak Center ini. Ini saya lihat satu forum diskusi yang cukup bagus, ya, karena bagaimanapun juga kita akan melihat dan mentransformasi
tidak hanya mereka yang mendapatkan gelar pahlawan saja, Pak. Tapi tadi disampaikan oleh Bapak-Bapak adalah banyak pahlawan-pahlawan yang sebenarnya belum diberikan kesempatan untuk diusulkan sebagai pahlawan nasional. Masalah birokrasi, masalah ketentuan mulai dari Undang-Undang 45, lalu Undang-Undang Nomor 20, PP 35 dan Permensos Nomor 13 itu juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan pada kami di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat. Ya, kami berangkatnya dari undang-undang. Kami berangkatnya dari ketentuan, dan TP2GP adalah sosok tim peneliti pengkaji yang bersifat independen. Kami hanya memfasilitasi saja. Nah, mudah-mudahan ini ke depan ya ada semacam satu formula yang cukup strategis lahir berangkat dari Batak Center ini. Tadi saya lihat ada beberapa ungkapan ya, misalnya pahlawan Batak pada zamannya. Ya tadi kalau saya lihat di Sulawesi Selatan itu Ayub Yusuf meskipun belum menjadi pahlawan nasional, Pak, itu luar biasa pengakuannya, Pak. Jadi kalau orang Sulawesi Selatan dimanapun di Sabah dan Merauke, dia bicara tentang Ayub Yusuf dia hafal, Pak. Tapi tadi benar disampaikan Bapak, ketika bicara yang lain, ya teman saudara-saudara kita mungkin yang dari Sumatera Utara ada di mana, itu belum tentu hafal, Pak. Tapi kalau orang maaf ya, Pak, orang Sulawesi Selatan, Pak, bicara tentang Ayub Yusuf dia hafal, Pak. Meskipun ada di Papua, meskipun ada di Jawa, meskipun ada di Kalimantan, dia hafal, Pak, gitu. Ya, meskipun dia belum jadi pahlawan nasional. Kembali kepada para Raden Panggabean, saya nggak bisa memberikan pendapat apa-apa, Pak. Tapi mudah-mudahan pemerintah khususnya pemerintah provinsi dari Sumatera Utara mau mengusulkan karena Kementerian Sosial itu kami ada dokumen yang sifatnya prinsip, ada dokumen yang sifatnya itu pendukung, Pak, ya. Nah, kami yang sifatnya pendukung, ada rekomendasi kita usulkan, ada rekomendasi kita proses. Tapi kalau tidak ada rekomendasi atau tidak ada permohonan, kami tidak berani memproses. Nah, itu yang pertama. Yang ketiga, yang kedua, yang ketiga, Pak, kami ini sudah banyak mendapatkan informasi undangan dan sebagainya. Tetapi dari calon pahlawan nasional di Sumatera Utara itu parsial, Pak. Mohon maaf, dari sini, dari A, dari B, dari C. Nah, tadi saya sampaikan bagaimana diskusi sebelum masuk ke dalam pengusulan itu bisa lahir dari Batak Center ini. Jadi, PIC calon pahlawan itu ya Batak Center gitu loh, ya kan? Diusulkan dari Kabupaten Mandailing misalnya, bisa dikaji di sini, Pak. Tidak perlu dikaji jauh-jauh dari sana. Ya meskipun diusulkan dari sana, diseminarkan di sana, lalu diseminarkan di Sumatera Utara, di provinsi, dan di sini juga sebenarnya sudah bisa kita tandem, Pak. Di sini diskusinya, di sana diskusi juga, jadi akhirnya saling melengkapi. Itulah pentingnya community center atau Batak Center ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk mengisi pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan akhirnya mampu yang disampaikan tadi Bapak. Jangan kita lihat, tapi lihat adalah perjuangannya dan nilainya yang akan ditransformasi kepada generasi muda. Saya akan berupaya datang lagi, Pak, kalau saya tugaskan staf saya. Serah pulang, Pak, ya, Pak. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, Pak Arif, titip salam kepada Pak Parman. Ya. Yang keluarga, ya konaan. Ya. Baik. Terima kasih atas kehadiran Bapak bertiga. Abang ada sedikit bisa? 1 minute. Ya? 1 minute. Oh. Setengah menit, silakan. Kepada siapa? Pak Arif. Oh ya, silakan, Pak. Silakan. Jadi Pak Arif, tadi saya kan memang tidak vulgar sini kan. Sekarang saya satu poin aja. Itu yang namanya TP2GD. Kalau itu diambil dari bawah, dari bottom up, Pak ya. Berarti kan tadi kan contoh Dokter Bilater Kutagalung. Gerakannya Surabaya, kemudian di Jawa Tengah, kemudian di Jogja. Nggak ada orang di sana yang kenal dia. Ini menjadi satu dilema. Iya. Nah, walaupun saya sudah membicarakan dengan Pak Bupati, itu dia buatlah, dibikinlah jembatan gantung. Dibuatlah namanya Dokter Bilater Kutagalung. Salah satu mengapresiasi tokoh dari daerah tersebut. Lalu kemudian persoalannya adalah karena ketika bicara tentang yang namanya diseminasi ataupun seminar dan sebagainya, konsekuensinya activity basic positif. Setiap ada kegiatan harus ada uang. Ini persoalan, Pak.
Nah, inilah yang mesti ini. Walaupun secara norma Undang-Undang Nomor 20, yes, yang tadi Bapak itu norma. Tapi apa solusi kita dalam hal-hal seperti begini? Ini yang harusnya kita ini kan. Kira-kira begitu harapan saya. Bagaimana dengan Pak Wilah tadi? Mohon izin, apakah nanti dari tim dari Batak Center ada leg spesialis untuk bicarakan hal ini di meja atau di hadapan Bapak di kantor Kementerian Sosial. Secara formal kita siap untuk datang. Terima kasih. Boleh, Pak. Baik. Kasih. Menyangkut. Maaf, bisa satu detik aja. Jadi pada akhirnya Pak Koma di jabatan itu kita pernah mengatakan bahwa di bawah itu semua Pak Koma kita dan itu dan kasih jadi prinsip dan dan apa satu mungkin ke depan menjadi kasih makasih kita saja. Gagasan itu kita sambung soal bagaimana kita merealisasikannya. Ya, insya Allah kita bisa lakukan. Ya. Tapi tadi ada catatan khusus kepada Pak mengenai Pak almarhum Pak Miliarder. Iya. Mudah-mudahan bisa dibicarakan kemudian, termasuk dengan Profesor Dr. Sultan Gunung Mulia Harahap. Iya. Karena persoalannya bupatinya tidak mau memberikan pengantar yang dimaksud karena Profesor Dr. Sultan Mulia Harahap hidupnya ada di Batavia, di Jakarta. Itu persoalan. Mungkin kehadiran negara dalam hal itu yang dimaksud oleh Pak Ramlis. Iya, iya. Nanti kita bisa kongko-kongko ngopi darat di Iya, santai. Iya, iya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang join di Zoom, kita sudah akan mengakhiri percakapan ini. Dan kami berterima kasih kepada kawan-kawan yang join di Zoom. Dan kemudian terima kasih kepada Bapak Saudara. Saya sebagai pemandu barangkali ada kelemahan keterbatasan di sana sini, mohon dimaafkan. Kata akhir dari kita semua akan disampaikan oleh Ketua Umum Batak Center untuk mengakhiri ini, dan lalu nanti kemudian ada seremonial singkat untuk kita semua, jangan pulang dulu. Karena kalau perlu marindahan nalas boleh saja. Ya. Baik, 1-2 kata menutup acara kita ini. Lalu Pak Freddy siapkan sesuatu yang akan disampaikan nanti. Silakan Pak Ketua. Baik, terima kasih Pak Sekjen, Pak Moderator buat kita semuanya. Jadi saya kembali menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk para pemantik pada kesempatan ini. Tapi sebelumnya saya akan sedikit tambahkan. Pas sekali itu Pak Arief, Ya. ketika ada misalnya calon tokoh pahlawan dari Tapanuli Selatan misalnya, melalui Batak Center. Karena Batak Center ini adalah mencakup seluruh puak-puak Batak yang ada di sana. Ada 6 puak tuh. Beliau-beliau yang dari selatan itu membagi dua kadang-kadang antara Mandailing Akor sama Mandailing. Ada Karo, Pak-Pak, Simalungun, dan Toba yang terakhir. Nah, pas memang bahwa ini seluruh, jadi sudah dipercaya tadi. Terus juga perlu kita ketahui seluruh agama ada di itu satu-satunya mungkin ya Batak Center inilah yang melibatkan seluruh agama. Jadi ini merupakan suatu daripada kita apa yang dikatakan tadi itu yang Mas Mambang bilang. Oleh karena itu Batak Center itu selalu berada dalam suatu tempat yang harus bisa menerima semua pikiran-pikiran. Misalnya saja kalau bicara soal partai politik semua ada di sini. Jadi kita nggak boleh salah langkah di sini nanti. Kapan memang yang menjadi tujuan daripada Batak Center ini adalah memelihara dan mengembangkan budaya Batak. Puak-puak Batak itu ya.
Ada berbagai macam misalnya salah satu yang kita perjuangkan sekarang bagaimana ulos untuk bisa diterima UNESCO sebagai kekayaan budaya Batak. Itu yang sedang kita perjuangkan sekarang. Waktu itu oleh Pak Bambang Susatyo selaku Ketua MPR yang menyetujui dan untuk mengembangkan. Dan juga dalam konteks ini adalah Batak Center ini mendorong SDM, Pak. SDM sumber daya manusia Batak. Maka kita dalam konteks ini caranya bagaimana? Memberikan apresiasi kepada mereka. Karena Batak Center bukan pelaku, tapi bisa memberikan apresiasi, penghargaan dan sebagainya untuk memotivasi orang-orang Batak ini mendorong SDM-nya, begitu Pak. Jadi termasuk tadi apresiasi kepada para pahlawan ini. Kan gitu, Pak Arief. Jadi khusus untuk Pak Aris, terima kasih banyak. Kalau Batak Center sekarang pada saat ini dipercaya, diteguhkan sebagai satu lembaga yang bisa merepresentasi daripada perjuangan mengenai kepahlawanan ini nanti atau tokoh-tokoh Batak yang akan ke Kementerian Sosial. Luar biasa kepercayaan itu, kita catat itu semua dan kita akan bekerja keras untuk itu semuanya. Jadi itu saya melihat ini luar biasa pikiran-pikiran yang muncul pada saat ini untuk kita semua Batak Center untuk memberikan legacy kepada generasi penerus. Artinya kita kan sepakat tadi. Sebetulnya kalau waktu itu adalah pahlawan itu adalah perjuangan kemerdekaan. Sekarang itu berbagai macam istilah-istilah yang pas pada kesempatan ada pahlawan ekonomi segala macam. Saya kira sah-sah saja itu. Sah-sah saja menurut bidangnya. Artinya maksudnya itu memberikan keteladanan kan begitu Pak. Intinya kan begitu. Memberikan tokoh-tokoh yang memberikan keteladanan, maka kita berikan apresiasi. Kan begitu. Jadi saya pikir itu memang pada perkembangannya. Juga tadi ada penulisan buku tokoh ini sekarang. Dalam proses ini Pak. Walaupun tidak hanya sebatas pahlawan yang kita tulis dalam buku ini, tapi ada istilah tokoh-tokoh yang berpengaruh orang Batak itu. Mungkin pada gilirannya tadi sudah Boy mengatakan akan mendapatkan supply referensi nanti untuk melengkapi kita punya tulisan itu khusus untuk pahlawan kan. Berarti karena masuk kembali pahlawan-pahlawan yang sudah ada juga kita dalam buku ini akan ada nanti. Nah, itu yang lagi kita kerjakan seperti tadi bahasa tadi yang menginginkan kalau perlu pada gilirannya bikin buku kedua, mungkin kita tutup ini sampai katakanlah tahun 2022. Setelah itu mungkin ada buku kedua sehingga semua tercatat daripada itu untuk melalui Batak Center ini begitu. Untuk apa? Jadi sekali lagi kami sangat berterima kasih atas kehadiran daripada Mas Bambang dan Mas Arief sendiri luar biasa. Saya menganggap ini adalah suatu penghargaan buat Batak Center sampai mengorbankan waktu yang habis berapa jam ini. Saya pikir ya seperti Pak Asarif bilang tidak ditinggalkan ini berjam-jam pendapat kita ini. Dan untuk kita semuanya juga kita mengambil manfaat. Semoga ini menjadi keteladanan untuk orang-orang kita semuanya, khususnya untuk generasi muda melahirkan pahlawan-pahlawan baru untuk yang akan datang. Saya kira sekian. Beliau berdua karena diapit oleh kedua tokoh itu selalu melupakan yang